Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatus Syadiah, NPM 201111001139 kelas H, Prodi PGMI. Di sini saya akan membahas atau kita semua akan membahas betapa pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, lingkungan itu sangat perlu kita jaga. Mengapa? Karena lingkungan ini merupakan karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kita semua wajib untuk menjaganya dan juga melestarikannya. Nah, apa saja sih yang harus kita jaga? Contohnya yaitu kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan atau secara serakah demi kepentingan pribadi. Kita harus menanam hutan-hutan yang telah gundul, mereboisasi agar tidak terjadinya longsor maupun banjir, karena ini untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama. Apabila kita memiliki hutan yang sangat lebat dan juga asri, maka udara di sekitar kita pun akan menjadi udara yang sehat dan segar. Kemudian kita akan terhindar dari mara bahaya ketika hujan deras datang. Jika kita memiliki pohon yang cukup banyak, maka daerah kita tidak akan mudah terkena banjir maupun terjadinya longsor. Kemudian kita harus membuang sampah dengan tertib, yaitu membuang sampah pada tempatnya di tempat kotak sampah yang telah disediakan. Nah, kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan seperti di sungai. Sekarang banyak sekali manusia yang secara sadar dan terang-terangan membuang sampahnya sembarangan di sungai. Nah, itu akan menyebabkan lingkungan kita menjadi banjir apabila hujan deras datang. Dikarenakan sampah-sampah yang telah menumpuk di sungai itu akan menyumbat air dan menjadi air meluap hingga datangnya banjir. Kemudian lingkungan pun menjadi kumuh, bau. Sungai-sungai yang seharusnya bersih dan jernih dan juga bisa dimanfaatkan oleh kita dan juga hewan-hewan, itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dikarenakan sungai sudah menjadi kotor dan juga bau karena sampah. Kemudian, kita juga tidak boleh membuang sampah di laut karena akan merusak laut dan juga akan menimbulkan efek buruk kepada hewan-hewan yang ada di laut. Contohnya, sampah plastik sangat susah sekali diurai, butuh bertahun-tahun untuk mengurai sampah tersebut. Kalau misalnya nanti di laut itu banyak sampah, seperti sampah plastik, jikalau sampah itu dimakan oleh hewan-hewan laut, maka hewan laut bisa mati ataupun terperangkap badannya oleh jeratan plastik ataupun tali-tali yang telah dibuang oleh masyarakat itu. Jadi betapa pentingnya kita menjaga lingkungan kita agar bisa melindungi diri kita dan juga makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Sekarang banyak sekali kasus-kasus seperti hewan-hewan laut yang terjerat sampah. Banyak badannya tiba-tiba terlilit oleh tali ataupun mereka pun memakan sampah-sampah yang ada di laut dikarenakan kekejaman oleh manusia itu. Ayo semuanya kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap asri karena itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga. Karena ini merupakan nikmat yang sangat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan juga lestarikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan dalam firman-Nya yaitu dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da lizi amilu la'allahum yarji'un. Qul sirru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aksaruhum musyrikin, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah sebagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu.
kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Shadaqallahul azim. Nah, yang dimaksud pada ayat ini ialah kita harus senantiasa merawat dan juga menjaga lingkungan sekitar kita, baik di darat maupun di laut, karena itu merupakan perwujudan atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat indah ini kepada kita. Kemudian kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala musibah ataupun bencana alam yang telah kita terima. Terus kita juga tidak boleh putus asa dan juga merasa putus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat dari bencana alam, karena bencana alam itu bisa jadi salah satu teguran kepada Allah dari kita agar kita lebih berbuat baik lagi dan juga kembali ke jalan yang benar. Kemudian kita juga tidak membuang sampah dan juga tidak merusak lingkungan. Dan selanjutnya ialah napaktilah tempat-tempat yang pernah terkena azab Allah guna menambah ilmu pembelajaran dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah kawan-kawan, inilah hasil dari pembahasan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.